Selamat siang, rekan perawat pagi dan perawat sore. Iya. Sebelum kita memulai shift sore, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai serah terima dengan semangat. Ada beberapa pasien yang perlu perhatian khusus. Pastikan semua tindakan berjalan sesuai prosedur, dan jika ada hal yang perlu dikoordinasikan, bisa langsung disampaikan. Jumlah pasien hari ini 3 pasien, yang dimana tim A 1 pasien, tim B 2 pasien. Bisa langsung disampaikan dan dijelaskan oleh perawat tanggung jawab. Silakan. Selamat siang semuanya, saya akan melaporkan kondisi pasien dengan tim A atas nama Tuan J. Tuan J berusia 62 tahun dengan dokter BPJP-nya Dr. Aan, post stroke iskemik kanan dengan hemiperasi sisi kiri. Pasien masih dalam pengawasan resiko aspirasi dan kesulitan mobilisasi. Pasien dirawat sejak 3 hari yang lalu. Sejak kemarin mengalami penurunan nafsu makan. Hanya menghabiskan sekitar 40% dari makannya. Hari ini kita sudah koordinasi dengan keluarga untuk makan siang tadi sudah ada kenaikan 60% dan menghabiskan sebagian dari makannya. Kesadaran kosmetis. Untuk TTV terakhir itu di pukul 1 siang dengan tekanan darahnya 130/85. Nadinya 78, RRE 20, suhunya 36. Sudah dilakukan fisioterapi pasif tadi pagi, lalu sudah diberikan obat anti hipertensi. Pasien tampak kooperatif, tapi lemah saat mencoba mobilisasi di ekstremitas bagian kirinya. Tidak tampak tanda-tanda aspirasi saat makan, sudah melakukan oral dan hygiene care di pagi hari. Terus lalu di lingkungan tidurnya cukup bersih dan pasien sudah dibaringkan di setiap 2 jam sekali. Untuk rencana tindak lanjut sore hari ini, cukup lanjutkan pemantauan TTV pasien setiap per 4 jam sekali, bantu makan malam dengan posisi semipolar dan observasi tanda aspirasi. Lalu ulangi latihan gerak pasif ekstremitas kiri sore hari ini. Lalu edukasi dengan keluarga tentang cara bantu gerak pasien dan makan pasien. Untuk tim A cukup. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Anita, perawat Anita untuk tim B. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari tim B, Tuan B yang ditanggung jawabnya oleh Dokter Sonda. Tuan B di sini usianya 66 tahun, hari rawat sudah 11 hari, tingkat ketergantungannya total care. Untuk diagnosa medisnya sepsis ya. CAP dan gagal nafas. Lalu data subjektif pasien mengeluh masih sesak. Pasien mengatakan batuknya itu ada berdahaknya ya, ada dahaknya. Cuma sudah berkurang dari hari sebelumnya. Pasien mengeluh mual dan muntah. Kemudian data objektifnya pasien tampak lesu, lemah, kemudian terpasang NRM 15 liter per menit. Kemudian untuk pernafasannya itu 28 kali per menit. Suara nafasnya ronki. Untuk terapinya tadi pagi yang pertama itu OMZ 1x1, dilanjutkan pemberian NRM 15 liter per menit, lalu levofloxacin 1 kali 500 mg, lalu vitamin C sama ada NAC 3 kali 1. Lalu terapinya diet MCTKTP ya. Untuk rencana lanjutannya nanti terapinya kita lanjutin, kita pertahankan terapi yang sebelumnya, terus kemudian terapi dietnya yang tadi KCT-KTP, terus habis itu ditukar di hari sebelum, sehingga nanti kita kolaborasi lagi dengan ahli gizi. Untuk selanjutnya ada pasien Tuan R, usia 34 tahun, hari rawat sudah hari ketiga, tingkat ketergantungan parsial care dengan diagnosanya suspek TB ya, plus HIV reaktif. Untuk data pasien, data subjektifnya pasien mengeluh nafasnya terasa sesak, kemudian pasien mengeluh batuk-batuk tapi tidak berdahak. Terus untuk data objektifnya pasien tampak sesak, pasien tampak batuk-batuk, kemudian pasien tampak lemas dengan leukositnya
12.800. Pasien terpasang NRM 10 liter per menit, sementara terapi yang akan diberikannya itu NaCl 0,9%, 12 jam, dilanjut dengan NRM 10 liter per menit, terus levofloxacin 1 kali 750 mg, kemudian cefixime 2 kali 200 mg. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapinya tetap kita lanjutin ya. Kemudian monitor oksigen, terus pertahankan tindak aseptik. Itu aja yang ditanyakan. Oke. Untuk yang Tuan R itu tadi terakhir terapi oksigennya di jam berapa ya Kak? Terakhir dikasih sama si malam yang kemarin tuh jam 5 pagi. jadi karena dosisnya dikasihnya per 12 jam, jadi dikasih tapi jam 5 sore. Sore baru gantian. Tadi nggak saya kasih karena kebetulan juga nggak ada kondisi mendesak ya, karena tadi saturasinya juga Oke, berarti jam 5. Oke Kak, mau tanya buat Tuan B. Tuan B itu tuh pemberian obatnya jam berapa Kak? tadi di jam 9 pagi udah diberikan OMZ. OMZ itu kan 1 kali 1. Nah Iya. itu udah diberikan di pagi, nanti siang jangan dikasih lagi, terus mungkin ditambahin RM 15 liter per menitnya jangan lupa, sama levofloxacinnya 1 kali 500 mg. Terus juga nanti ada diet TKATP kan ya. Nah itu jangan ditukar di hari sebelumnya, jadi nanti kita kolaborasi sama ahli gizi. Oke. Jadi hari ini jangan begitu. Oke Kak. Oke, untuk Tuan J Kak, dia terpasang kateter nggak? Terus intake outputnya berapa? Tuan J sih untuk saat ini masih pakai bed-pen. Untuk intake cairannya itu sekitar 1.200 ml hingga saat ini. Terus output urin normal, warnanya kuning jernih. Udah cek GDS belum tadi sih? Udah di jam 12 siang udah dicek GDS, hasilnya 130. Rencana lanjutan untuk cek GDS Tuan J akan dilakukan di jam 6. Baik teman-teman, terima kasih. Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa hari ini kita ada pasien prioritas, yaitu Tuan J, laki-laki berusia 62 tahun, di ruang 05, kamar 5, B1, postur iskemik kanan dengan hemiparesis kiri. Mohon perhatian khusus terutama dalam pencegahan aspirasi dan pemenuhan nutrisinya. Tetap jaga komunikasi dan koordinasi selama shift sore. Terima kasih dan semangat bekerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berkumpul di pagi ini dengan tim yang full. Sebelum kita memulai konferensi kita, berdoa terlebih dahulu. Perkenalan, saya Novel sebagai kepala ruangan Jepang hari ini. Serta di sini terdapat 2 tim, ada tim A dan tim B. Tim A diketuai oleh Protu dan tim B diketuai oleh Firna. Dalam pelaksanaan di tim A ada Ainun, Setia, dan Stacy. Sedangkan di tim B ada Dian, Tut, dan Alam. Jadi untuk pasien kita hari ini ada 4 pasien, 2 di tim A dan 2 di tim B. Untuk tingkat ketergantungannya, untuk yang ini care, itu ada ya. Kemudian untuk yang partial care ada 2 pasien dan 2 total care. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari tim A kepada tim A. Proto gitu kan. Terima kasih kepada Bapak. Saya Proto sebagai pasien tim A akan melaporkan bagaimana kondisi pasien yang ada di tim A. Jadi di tim A ada 2 orang pasien dengan tingkat ketergantungan, 1 pasien care dan 1 total care. Untuk pasien pertama ada Tuan J dengan usia 62 tahun, pasien yang di PJ kepada perawat Ainun. Kepada perawat pelaksana Ainun dipersilakan. Baik Bu, hari ini saya bertugas langsung menangani Tuan J. Rencananya saya akan membantu mobilisasi pasien 2 kali, pukul 8 dan pukul 14. Selain itu saya juga akan pantau tanda vital per 4 jam
dan obat antihipertensi oral jam 6. Oke, baik, selanjutnya ada pasien kedua atas nama Tuan F. Pasien yang dipejikan kepada perawat setia dengan usia 21 tahun, hari rawatan kedua dengan diagnosa medis luka bakar grade 2. Baik, data yang didapatkan pasien mengeluh nyeri di area luka bakarnya sekujur tubuhnya ya. Pasien mengatakan nyerinya terasa panas, kulit tampak terkelupas dan merah, skala nyerinya 6, pasien tampak meringis. Berdasarkan data jadi diagnosa yang diangkat itu, pertama nyeri akut dan intervensinya manajemen nyeri. Yang kedua kerusakan integritas jaringan dan intervensinya yaitu manajemen penekanan. Terapi yang diberikan pertama IUD dengan cairan RL 6 jam per kali. Kedua pemberian injek Ceftriaxone 2 kali 1 gram dan injek Ketorolac 2 kali 1 gram. Injek ranitidin 2 kali 1 gram dan injek ondansetron 2 kali 1 gram. Untuk rencana tindak lanjutnya tetap memantau titik pasien, cairan infusnya dan juga nanti ada pemeriksaan luka bakarnya ya. Nanti ke dokter bedahnya. Sekian pelaporan dari tim A dikembalikan kepada Paru. Baik, terima kasih kepada ketua tim A atas laporannya. Berarti itu ada 3 pasien. Tuan D itu PJ-nya Ainun, Tuan S PJ-nya Septi, dan Tuan F PJ-nya Stacy. Baik, pelaksanaan A, apa ada yang mau ditanya terkait tindakan yang dilakukan? Baik, selanjutnya kita dengarkan laporan dari tim B. Ketua tim B, Nurse Irna, silakan. Terima kasih Bang Aldo. Sebelumnya yang bertugas sebagai tim A saya sendiri di sini ada 3 perawat pelaksana yaitu Nurse Dia, Cut dan juga Rara. Di sini ada 3 pasien dengan tingkat ketergantungan facial care dan total care. Yang pertama itu ada Tuan D yang dipejikan oleh Nurse Jihan dan Cut. Silakan. Untuk diagnosa medisnya Tuan B itu sepsis, CAP dan gagal nafas. Lalu data subjektif pasien mengeluh masih sesak. Pasien mengatakan masih ada batuk berdahak, cuma sudah berkurang dari hari sebelumnya. Pasien mengeluh mual dan muntah. Kemudian data objektifnya pasien tampak lesu lemah. Kemudian terpasang NRM 15 liter per menit. Kemudian untuk pernafasannya yaitu 28 kali per menit. Suara nafas ronki, masalah keperawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif dengan intervensi manajemen jalan nafas. Yang kedua, resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan intervensi manajemen gizi. Selanjutnya terapinya pada pagi hari ini yang pertama OMZ 1x1 dilanjut pemberian NRM 15 liter per menit, levofloxacin 1 kali 500 mg, NaC 3x1, vitamin C 3x1, ondansetron dan dietnya MCTKTP ya. Sehingga nanti rencana tindak lanjutnya terapinya tetap kita lanjutkan, kemudian pertahankan posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Tadi dietnya KC TKTP itu ditukar di hari sebelumnya sehingga nanti kita kolaborasi lagi dengan ahli gizi. Oke, baik. Yang kedua itu ada Tuan R ya, yang dipejikan oleh Nurse Rara dengan usia 34 tahun dan hari rawat ketiga dan tingkat ketergantungan partial care. Silakan. Baik, untuk Tuan R itu diagnosa medisnya adalah suspek TB dan HIV reaktif. Data pasiennya untuk subjektifnya adalah pasien mengeluh nafas terasa sesak, kemudian batuk-batuk tapi tidak ada dahak. Untuk data objektifnya pasien tampak sesak, pasien tampak batuk-batuk, kemudian pasien tampak lemas dengan leukosit 12.800, pasien terpasang NRM 10 liter per menit. Untuk masalah keperawatannya yang diangkat adalah pola nafas tidak efektif dengan intervensi terapi oksigen dan masalah keperawatan resiko infeksi dengan intervensi kontrol infeksi pasien. Sementara terapi yang akan diberikan yaitu NaCl 0,9%, 12 jam per kol dilanjutkan NRM 10 liter per menit, levofloxacin 1 kali 750 mg, kemudian cefixime. Untuk rencana tindak lanjutnya yaitu terapi tetap kita lanjutkan, kemudian monitor oksigenasi Tuan R dan pertahankan tindakan aseptik. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya. Saya kembalikan lagi kepada Karim. Baik, terima kasih kepada ketua tim B. Silakan atas laporannya. Kepada perawat sana apakah ada yang ingin ditanyakan terkait
Aslan yang akan diberikan? Tidak ada. Baik, kalau cukup, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas laporannya ketua tim A dan ketua tim B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kerja samanya selama sore ini. Kita akan mulai proses progres untuk evaluasi perawatan hari ini. Untuk malam ini ada 2 pasien prioritas yang menjadi fokus evaluasi kita, yaitu Tuan J, laki-laki 62 tahun dengan diagnosa medis false stroke iskemik kanan, dan juga Tuan F, 21 tahun, hari rawat kedua dengan luka bakar grade 2. Silakan merawat penanggung jawab masing-masing pasien menyampaikan laporannya. Saya penanggung jawab pasien Tuan J. Tuan J sudah dilakukan fisioterapi masih X-ray kiri pukul 16.30 sore tadi. Pasien kooperatif, tidak ada keluhan nyeri, posisi tidur diganti setiap 2 jam dan pasien nampak nyaman, tidak ada keluhan berarti sangat pasif. Saya tadi sudah membantu pasien makan malam jam 18.00. Posisi sudah saya berikan semi fowler. Pasien juga sudah menghabiskan makanannya sekitar 70% dari porsi. Tidak ada batuk, tidak ada suara, tidak ada sesak juga. Suara tetap jernih. Untuk malam ini aman dari resiko kasus. Untuk pasien J, TTP dicatat pukul 5 sore dan 9 malam dengan hasil tekanan darah 135/80 mmHg, nadi 76 kali per menit, RM 20 kali per menit, suhunya 36,7. Kondisi stabil, tidak ada tanda dekompensasi, pasien tampak tenang sepanjang malam. Untuk pasien F, intervensinya itu manajemen nyeri dan penanganan kerusakan integritas jaringan. Terapinya IVFD RL 6 jam per call, injeksinya Reaction 2 kali 1 gram, ketorolak 2 kali 1 gram, ranitidin 2 kali 1 gram, dan ondansetrin 2 kali 1 gram. Untuk tindakan lanjutnya, pantau TTP, cairan rinkus, dan observasi luka bakar oleh dokter bedah. Semua tindakan keperawatan hari ini sudah saya dokumentasikan, baik pasien J maupun F, termasuk intake makanan, output urin, dan edukasi keluarga. Mohon dicek besok pagi apakah ada yang terlewatkan atau tidak. Terima kasih atas laporannya. Dari data yang disampaikan, Tuan J malamnya cukup stabil, tidak ada tanda bahaya, dan semua informasi sudah dilakukan sesuai kebutuhan pasien. Untuk Tuan F, kondisi nyerinya masih perlu menjadi perhatian utama, dan integritas kulitnya perlu terus dipantau, termasuk respon terhadap terapi yang sudah diberikan. Baik, untuk besok pagi, mohon dipastikan kembali dokumentasinya lengkap, tidak ada yang terlewat, terutama input, output, pemantauan efisiensi juga, serta evaluasi efek terapi pada kedua pasien. Jangan lupa bersiapin untuk pemeriksaan luka Tuan F oleh dokter bedah bila ada perubahan kondisi, mohon segera dikomunikasikan dengan klinis. Selanjutnya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Kita akan mulai post conference untuk mengevaluasi perawatan pasien hari ini. Yang pertama yaitu ada partial care Tuan R, usia 35 tahun. Perawatan ketiga tergantung partial care dengan diagnosa medis suspek TB plus HIV reaktif. Silakan tim melaporkan hasil intervensi hari ini. Untuk pasien yang kedua dengan total care, yang pertama Tuan B, usia 66 tahun, ketergantungan total care. Untuk diagnosa medisnya yaitu sepsis, CIP, dan gagal napas. Silakan dalam hasil laporannya. Untuk data pasiennya, data subjektif pasien mengeluh napasnya terasa sesak. Kemudian pasien mengeluh batuk-batuk, tapi tidak berdahak. Untuk data objektif, pasien tampak sesak, pasien tampak batuk-batuk, kemudian pasien tampak lemas dengan diopteosit 12.800. Sementara terapi yang akan diberikan yaitu NaCl 0,9%, 12 jam per cough, dilanjutkan dengan NRM 10 liter per menit, levofloxacin 1 kali 750 gram, kemudian cefiximnya 2 kali 200 mg. Untuk rencana tindak lanjutnya itu terapi tetap kita lanjut, kemudian tetap dimonitor oksigenasinya untuk Tuan R, dan pertahankan tindakan aseptik. Apa ada tambahan?
Kalau dari kamera kita tutup konferensi malam ini. Terima kasih atas kerjasamanya semua tim. Semoga tetap kompak dan konsisten memberikan hasil. Selamat istirahat. Semoga semuanya berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Baik. Setelah tetap semangat kan ya? Semangat. Apakah ada kendala dengan penanganan perawat pada hari ini? Tidak ada. Bagaimana perawatan kita pada penanganan Tuan J? Hari ini kami fokus pada mobilisasi pasien, pencegahan aspirasi dan pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien. Semua sudah diintervensikan sesuai dengan rencana Ibu. Lalu untuk tindakan selanjutnya, apa saja yang ingin dilakukan untuk Tuan J? Kami akan melakukan tindakan kolaborasi dengan fisioterapi untuk meningkatkan mobilisasi Tuan J, dan rencananya besok kami akan melakukan pemasangan NGT pada Tuan J. Jika pemenuhan nutrisi masih belum bisa oral. Oke, baik. Berarti besok kita akan melakukan tindakan pemasangan NGT pada Tuan J ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya saya mendapatkan masukan dari salah satu teman kita, perawat yang bekerja di sini, bahwasanya ada masukan untuk perawat Nova. Katanya kamu kurang kompeten dalam tindakan pemasangan NGT pada Tuan I. Nah, karena kebetulan besok kita akan melakukan tindakan pemasangan NGT pada Tuan J, jadi besok saya akan melakukan supervisi pada kamu untuk melakukan tindakan pemasangan NGT. Jadi besok kamu pelajari ya tindakan pemasangan NGT sesuai dengan SOP rumah sakit. Oke, baik Bu, saya akan mempelajari. Oke, siap. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini terakhir ya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, sesuai dengan rencana kita kemarin, hari ini kan kita akan melakukan tindakan supervisi terkait dengan pemasangan NGT pada Tuan J. Dan supervisi itu akan dilakukan oleh perawat Nova. Apakah kamu siap? Ya, siap. Apakah peralatannya sudah disiapkan? Sudah. Oke, langsung saja berarti kita ke tindakannya ya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Perawat Nova. Saya di sini akan melakukan pemasangan NGT kepada Bapak karena kebutuhan nutrisi Bapak tidak terpenuhi melalui mulut. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik. Izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik Bapak, saya mau cek di situ setelah dulu ya Pak. Oke Pak, saya dikeluar ya Pak. Tarik nafas, dibantu keluar. Dibantu keluar ya Pak.
dibantu Tuhan, terus dibantu Tuhan Pak. Ya, Pak.